selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Pernahkah Anda, maksud saya pernahkah Anda merasa kalau eksistensi kita di alam semesta ini tuh sangat-sangat rapuh? Oh iya, pasti sering kan kita dengar. Benar. Kita sering banget diberitahu oleh sains kalau manusia itu pada dasarnya hanyalah debu bintang. Kayak sekumpulan atom karbon dan hidrogen yang tersusun secara kebetulan aja di sudut galaksi yang ya nggak istimewa-istimewa amat. Ya, narasi materialis klasik kan. Tepat. Tapi hari ini kita bakal membongkar tumpukan materi yang luar biasa untuk mencari tahu apa sebenarnya arti menjadi manusia. Kita punya banyak sumber nih. Sumber yang cukup padat ya. Sangat padat. Ada esai filosofis dari Chet Engelen, terus analisis teologis yang dalam banget, Theology of the Body, dari Paus Yohanes Paulus II. Kita juga bawa teks-teks Ibrani kuno. Nah, ya, seperti Kejadian dan Yehezkiel sampai ke diskursus modern tentang ekologi dan hak asasi manusia. Misi kita hari ini, membedah paradoks kosmis tentang bagaimana debu yang rapuh kalau digabungkan dengan nafas ilahi menciptakan sebuah realitas yang disebut imago Dei atau gambar Allah. Karena ini sebuah ketegangan yang nyata. Banget. Maksud saya, coba pendengar bayangkan ini. Anda menatap langit malam dan ya Anda merasa seperti debu acak. Tapi kemudian Anda menatap wajah anak Anda yang lagi tidur atau pasangan Anda, tiba-tiba narasi debu acak itu hancur berantakan. Hancur karena bagi Anda keberadaan mereka itu bukan sekedar kebetulan lagi. Alam semesta rasanya nggak akan masuk akal tanpa mereka. Nah, oke, mari kita bedah ini. Chet Engelen dalam esainya secara spesifik menyoroti betapa tidak sengajanya eksistensi kita, kan? Betul. Kalau kita lihat murni secara matematis, kelahiran satu individu manusia itu mengharuskan jutaan variabel yang selaras sempurna. Kayak lotre biologi yang peluangnya nyaris nol gitu ya? Iya, nyaris mustahil. Secara ontogenetik maksudnya, proses pertemuan satu sel sperma dan sel telur spesifik di malam tertentu, peluang Anda, pendengar kita, tercipta itu kecil sekali. Belum lagi kalau kita mundur lebih jauh lagi kan? Nah, iya, secara filogenetik, sejarah evolusi panjang spesies kita, di mana nenek moyang kita harus selamat dari kelaparan, wabah, atau predator, cuma supaya gen mereka bisa diteruskan. Kalau satu saja leluhur kita belok ke arah yang salah, boom, Anda yang lagi dengerin ini terhapus dari eksistensi, nggak pernah ada. Ini ngingetin saya semua film Back to the Future. Oh, yang pas Marty McFly itu ya? Iya. Pas dia sedikit aja mengganggu pertemuan orang tuanya di masa lalu, dia mulai memudar dari foto keluarga. Analogi yang pas banget. Probabilitas murni melihat eksistensi setiap individu sebagai anomali, produk sampingan dari probabilitas buta. Tapi, Engelen memasukkan variabel yang sering banget diabaikan oleh materialisme. Yaitu? Kacamata cinta. Cinta itu melihat seseorang bukan sebagai pemenang kebetulan dari perlombaan biologis, tapi sebagai tujuan akhir. Oh, wow, tujuan akhir bukan produk sampingan. Tepat. Waktu seseorang mencintai Anda, mereka melihat Anda sebagai individu yang mutlak, tidak boleh digantikan. Ini mengubah paradigma kosmis tadi. Secara matematis, kita ini kebetulan. Tapi di dalam relasi cinta, kita berubah menjadi sebuah keharusan. Sebuah keharusan? Ya, cinta pada dasarnya membuat klaim ontologis yang bilang adalah suatu kebaikan bahwa engkau ada dan engkau harus ada. Oke, tunggu sebentar. Klaim bahwa cinta menjadikan kita keharusan itu terdengar romantis dan indah, tapi para pemikir materialis kayak Richard Dawkins pasti bakal merobek argumen ini, kan? Oh jelas, mereka punya pandangan berbeda. Mereka pasti bilang kalau perasaan cinta yang bikin seseorang terasa sangat diperlukan itu ya murni ilusi biologis, trik evolusi. Sekedar koktail oksitosin dan dopamin di otak. Bener banget, cuma supaya spesies kita mau merawat keturunan dan nggak punah. Jadi keharusan ini jangan-jangan cuma tipuan neurochemical kita sendiri dong. Nah, itu kritik utama yang selalu menghantam pandangan romantis tentang kemanusiaan. Dan kalau kita cuma melihat dari dalam sistem tertutup biologi evolusioner, Dawkins nggak salah. Terus gimana kita menyintesisnya? Filosofi ini memberikan sintesis lewat konsep penyelenggaraan ilahi atau providence. Pemecahannya ada pada pembedaan mendasar antara Tuhan sebagai sang pencipta dan alam semesta sebagai ciptaan. Maksudnya perbedaan perspektif? Iya,
Apa yang tampak seperti rentetan probabilitas buta dan kebetulan dari sudut pandang di dalam kosmos, kayak pertemuan sel acak atau insting evolusi tadi, itu sebenarnya adalah sebuah niat yang disengaja, tapi dari sudut pandang di luar waktu dan ruang. Jadi evolusi dan neurochemistry itu cuma mekanismenya. Betul, itu cuma alatnya. Anda adalah kebetulan kosmis yang secara paradoks sangat disengaja. Jadi, kacamata cinta itu nggak menipu kita. Justru mengizinkan kita meminjam perspektif Sang Pencipta dalam memandang sesama. Tepat sekali. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Konsep tentang kebetulan yang disengaja ini bawa saya pada pertanyaan tentang bahan dasar kita. Bahan dasar penciptaan. Iya, kalau kita lihat teks penciptaan peradaban Timur dekat kuno, dewa-dewa biasanya bikin manusia dari sesuatu yang berstruktur. Tanah liat tebal atau dicampur darah dewa yang dikalahkan supaya manusia cukup kuat buat jadi budak kosmis. Narasi Enuma Elish dan sejenisnya ya. Benar, tapi teks kuno Kejadian 2 ayat 7 secara spesifik menggunakan kata Ibrani apar, yang artinya debu. Bukan tanah liat yang gampang dibentuk, tapi debu kotoran di halaman belakang yang ditiup angin pun hilang. Sangat rapuh kan? Banget. Ini tuh ibarat ada master chef sekelas bintang Michelin, tapi alih-alih pakai kaviar atau daun emas buat hidangan terbaiknya, dia sengaja mungut serpihan paling nggak berharga dari tanah. Kenapa memilih material yang paling rapuh ini? Penggunaan kata apar itu sebenarnya pernyataan teologis yang sangat kuat tentang kefanaan. Debu adalah material yang pada dasarnya melambangkan kematian dan ketidakberdayaan. Saya ingat konsep memento mori. Betul. Ingatlah, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tradisi yang terus dihidupkan, misalnya di perayaan Rabu Abu. Maksudnya, manusia yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam, itu secara harfiah diambil dari Adama, yang berarti tanah. Adam dari Adamah. Menarik. Keterikatan kita dengan bumi dan kefanaan kita itu adalah fitur dasar, bukan bug atau error di sistemnya. Tapi, nah ini pentingnya, narasi itu berbelok tajam ketika Sang Pencipta menghembuskan nafas kehidupan atau nishmat hayim. Debu dan nafas. Ya, peleburan radikal antara debu yang paling tidak berharga dengan nafas ilahi yang paling sakral inilah yang memicu transformasi manusia menjadi nepesh hayah, makhluk yang hidup seutuhnya. Oke, tapi kalau kata kuncinya ada pada nafas, saya harus menantang ide ini. Anjing peliharaan saya juga bernafas. Dadanya naik turun, memproses oksigen, ya dia hidup. Apa bedanya respirasi biologis ini sama nafas kosmis yang baru aja dibahas? Nah, teks Ibrani kuno juga secara terbuka mengakui kalau semua makhluk berdaging itu punya nafas kehidupan. Terus apa yang bikin manusia spesial? Pembedanya bukan pada unsur biologis oksigennya, tapi pada mekanisme pemberiannya. Teks itu menekankan Tuhan mengembuskannya secara langsung ke hidung manusia. Oh, ada kedekatan fisik di situ. Benar, ada kedekatan atau intimasi radikal yang nggak ada dalam penciptaan flora atau fauna lain. Ini adalah ruah, roh atau nafas yang menghidupkan dan mengubah realitas dasar sesuatu. Ruah, kayak yang di kitab nabi-nabi itu ya? Tepat. Kita lihat ruah yang identik ini bekerja dalam kitab Yezekiel pasal 37 kan, di mana nafas itu mengubah lembah yang isinya cuma tulang belulang kering menjadi sesuatu yang hidup dan utuh. Saya ingat cerita itu. Konsep yang sama juga menggemakan momen di Injil Yohanes pasal 20, pas Yesus menghembuskan nafas kepada para murid untuk mentransfer Roh Kudus. Nafas ilahi ini selalu berfungsi sebagai agen pengubah dari material mati menjadi agen spiritual. Jadi hembusan langsung itulah yang menanamkan apa yang kita sebut imago Dei atau gambar Allah tadi. Tapi pertanyaannya, apa sih arti praktis dari gambar Allah ini? Maksudnya secara aplikasinya? Iya, kalau kita adalah perwakilan Tuhan di bumi karena nafas ini, apakah itu berarti gambar Allah kita ada pada kecerdasan kita atau karena moralitas kita? Nah, ini memunculkan perdebatan besar. Lokasi persis dari imago Dei ini udah membelah para pemikir selama berabad-abad. Ada 3 kerangka pandang utama di sini. Oke, mari kita kupas satu-satu. Yang Pertama, pandangan substantif. Ini mendominasi era patristik dan abad pertengahan lewat tokoh kayak Agustinus dan Aquinas. mereka yang sangat mengagungkan rasio dan logika ya. Benar banget. Karena mereka mengagungkan intelektualitas,
Mereka berargumen kalau gambar Allah itu bersemayam di dalam atribut internal kita. Kapasitas bernalar gitu. Ya, kemampuan bernalar rasional, memori, dan kehendak bebas. Tapi seiring berjalannya waktu muncul pandangan kedua, yaitu pandangan relasional. Relasional, siapa tokoh di baliknya? Okol modern seperti Karl Barth, dia melihat dampak buruk isolasi manusia di era pasca pencerahan, dan dia menyimpulkan kalau gambar Allah itu sebenarnya terletak pada kapasitas kita untuk berhubungan satu sama lain. Jadi kita mencerminkan Tuhan saat kita berelasi. Tepat. Kita mencerminkan Tuhan yang relasional ketika kita hidup dalam komuni dengan sesama. Masuk akal. Lalu pandangan ketiga. Pandangan ketiga ini pandangan fungsional. Ini lebih didukung oleh keilmuan perjanjian lama modern yang melihat konteks Timur Dekat kuno. Pandangan ini melihat imago Dei sebagai mandat pekerjaan. Mandat pekerjaan, kayak job description. Iya, kita bukan sekedar mirip Tuhan secara sifat, tapi kita difungsikan sebagai duta besarnya untuk mengelola bumi. Analogi duta besar itu pas banget, karena kayaknya merangkum ketiganya deh. Gimana tuh maksudnya? Ya, kalau Anda ditunjuk jadi duta besar, Anda mutlak butuh kecerdasan analitis buat menavigasi politik luar negeri. Nah, itu substansinya. Oke, benar. Terus, Anda butuh kapasitas untuk membangun hubungan diplomasi. Itu relasionalnya. Dan pastinya Anda butuh surat mandat dari raja atau kepala negara biar punya otoritas. Itu fungsionalnya. Analogi yang sangat komprehensif. Tapi ini memunculkan satu dilema filosofis yang besar kan? Terutama buat pandangan substantif dan fungsional tadi. Dilema tentang kapasitas individu. Bener. Gimana kalau ada seseorang yang lahir dengan disabilitas intelektual yang sangat parah? Kalau secara kognitif mereka nggak mampu bernalar seperti yang diagungkan Aquinas, atau secara fisik nggak bisa memerintah bumi secara fungsional? Apakah status gambar Allah mereka otomatis kedaluarsa? Ya, apakah mereka kehilangan imago Dei itu? Nah, argumen itu justru mengekspos kelemahan fatal kalau kita mengartikan pandangan substantif atau fungsional ini secara terlalu mekanis. Oh, jadi teologi menolak pandangan mekanis itu? Teologi fundamental secara tegas menolak pemikiran reduksionis tersebut. Gambar Allah bukanlah sertifikat kompetensi yang bisa diperoleh atau dicabut cuma karena skor IQ atau utilitas fisik. Syukurlah. Jadi sifatnya permanen? Iya, ia adalah status ontologis, sebuah hakikat keberadaan yang terikat pada kemanusiaan itu sendiri, semata-mata karena kita berasal dari debu yang diberi nafas ilahi. Fakta inilah yang sebenarnya jadi tanah kelahiran konsep hak asasi manusia modern. Wah, HAM berakar dari sini juga. Iya, tokoh Puritan abad ke-17 seperti Richard Overton, sampai teolog seperti Jurgen Moltmann, merumuskan bahwa setiap manusia punya martabat yang inviolable. Tidak dapat diganggu-gugat. Betul, tidak bisa diganggu-gugat semata-mata karena imago Dei ini. Tradisi Judaisme bahkan narik garis yang lebih keras lagi. Gimana tuh? Karena manusia adalah representasi langsung sang raja. Menyakiti atau menindas individu manapun, seberapapun lemahnya mereka, itu dianggap sebagai tindakan agresi langsung terhadap Tuhan sendiri. Luar biasa. Tapi kalau imago Dei ini status ontologis yang melekat kuat pada esensi kita secara keseluruhan, ini bikin sejarah hubungan kita dengan fisik kita sendiri jadi sangat-sangat ironis. Ironis karena kita sering membenci tubuh kita. Iya, selama berabad-abad banyak ajaran memperlakukan tubuh fisik ini seolah-olah cuma rintangan menuju kesucian. Filosofi dualisme Kartesian dari René Descartes itu kan menginfeksi banyak pemikiran ya. Gagasan bahwa identitas asli kita adalah roh yang terperangkap di cangkang daging. Nah itu, tubuh itu dipandang cuma sebagai kendaraan biologi sementara. Sesuatu yang penuh dosa, yang ya kita nggak sabar buat buang begitu kita mati. Jadi apa arti semua ini buat fisik kita? Menganggap rendah biologi itu sebenarnya pengkhianatan terhadap teks aslinya. Karena itu mengabaikan fakta bahwa fondasi awal kita emang Adama, debu bumi tadi. Tubuh itu penting sejak awal. Sangat penting. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, revolusi untuk mengembalikan martabat tubuh ini digerakkan secara masif oleh Paus Yohanes Paulus II. Lewat Theology of the Body. Tepat. Melalui Theology of the Body, dia menegaskan argumen kristologis. Fakta bahwa Tuhan mau berinkarnasi menjadi daging yang berdarah berkeringat, itu membuktikan bahwa materi fisik itu suci.
bukan beban. Tuhan nggak mungkin mau masuk ke dalam penjara daging kalau itu memang hal yang buruk, kan? Benar. Dia juga menggali konsep original solitude atau kesendirian asali. Kesendirian Adam di Taman Eden. Iya. Ketika manusia pertama kali sadar akan dirinya, dia menyadari batas-batas fisiknya, dia menyadari kesendiriannya. Dan justru dari keterbatasan fisik itulah, dia menyadari kebutuhannya yang absolut akan orang lain. Untuk apa? Untuk bisa secara utuh mencerminkan kasih Trinitas. Yang berarti biologi kita nggak didesain murni cuma buat metabolisme, makan, tidur, dan reproduksi acak. Bukan cuma itu, Tapi sebagai perangkat esensial untuk berinteraksi. tepat sekali. Konsepnya disebut makna nuptial dari tubuh. Walaupun kata nuptial berakar dari pernikahan, dimensinya jauh melampaui itu. Maksudnya lebih luas dari sekedar relasi suami istri? Iya. Tubuh manusia, secara arsitektural dan spiritual, diciptakan untuk pemberian diri, atau self-gift. Tentu saja, teologi ini nggak mengabaikan realitas kejatuhan manusia dalam dosa ya. Karena realitanya tubuh sering jadi alat kejahatan, kan? Betul, dosa mendistorsi dorongan primordial ini. Kejatuhan memutarbalikkan hasrat pemberian diri menjadi hasrat untuk mendominasi. Kita mulai melakukan objektifikasi. Tepat, kita melihat orang lain bukan sebagai imago Dei yang utuh, tapi sebagai alat, suku cadang, atau sekedar pemuas. Tapi janji penebusannya tidak membuang tubuh ini. Ada pemulihan di akhir. Ada konsep kebangkitan eskatologis, sebuah pemulihan total di akhir zaman di mana tubuh fisik tidak dieliminasi, melainkan dipertahankan dan disempurnakan. Di mana pria dan wanita tetap mempertahankan identitas biologis dan spiritual mereka. Wow, jadi kalau fisik kita sepermanen dan seesensial yang dijabarkan oleh Theology of the Body, ini bikin saya mikir tentang tren modern. Gimana kita merespons obsesi abad ke-21 yang justru sedang berusaha keras melarikan diri dari biologi ini? Anda merujuk pada gerakan transhumanisme. Iya, para transhumanis ini kan memandang debu kita, maksudnya penyakit, penuaan, dan kematian sebagai bug atau error dasar yang harus di-patch. Mereka ingin melampaui batasan biologis. Benar, mereka pengen mengunggah kesadaran ke server, memodifikasi DNA dasar kita pakai CRISPR, atau pakai implan cybernetik supaya kita bisa putus hubungan sama kefanaan secara paksa. Gimana teologi melihat ini? Gerakan transhumanisme ini memang memaksa kita menguji ulang batas-batas imago Dei. Ada dua lensa utama buat membedah fenomena ini. Lensa yang pertama, Lensa pertama sangat kritis. Mereka melihat ambisi untuk mengunggah kesadaran atau mendikte evolusi genetik sebagai wujud hubris atau kesombongan absolut. ini yang sering disebut kritik Promethean ya, manusia mencoba merampas api para dewa. Tepat. Ketika manusia secara paksa mencoba menghapus debu atau kerentanannya demi keabadian digital, mereka menolak batasan dasar yang justru membuat mereka manusia. Ini menciptakan utopia teknologi yang membuang kebutuhan akan penyelenggaraan ilahi. Kalau didengar-dengar, itu persis kayak proyek Menara Babel, tapi dibangun di atas motherboard dan rekayasa genetik. Analoginya relevan banget. Tapi ada kubu kedua. Kubu teolog progresif melihat dari lensa yang berbeda. Mereka sering meminjam ide dari filsuf Donna Haraway tentang metafora cyborg. Cyborg, manusia setengah mesin. Metaforanya begini. Mereka berargumen bahwa manusia itu secara inheren memang udah merupakan hibrida sejak awal. Hibrida antara debu dan nafas ilahi. Nah, itu dia. Bukankah gabungan antara material kosmis kotor, yaitu debu, dengan nafas roh ilahi yang non-material, itu udah merupakan bentuk modifikasi asal? Masuk akal juga. Kita ini makhluk dua dunia. Karena kita emang makhluk perbatasan antara alam bumi dan ilahi. Inovasi teknologi dan medis bisa jadi bukanlah sebuah pemberontakan, melainkan instrumen atau perpanjangan alamiah dari hakikat imago Dei kita. Tapi pasti ada syaratnya kan? Nggak mungkin bebas tanpa batas. Tentu, dengan syarat kritis, teknologi itu harus digunakan untuk merawat, menyembuhkan, dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Bukan untuk memusnahkan kerentanan yang mendefinisikan kita. Argumen hibrida itu menarik banget, tapi ini bawa kita pada masalah lain, masalah ekologi yang hari ini sangat mendesak. Hubungan kita dengan bumi. Kita terus-terusan mengupgrade komponen kita buat lepas dari gravitasi bumi, baik secara metaforis maupun harfiah. Apakah kita pada akhirnya bakal ninggalin atau malah mengeksploitasi debu tempat kita berasal ini? Nah,
Disitulah ekologi berubah dari sekedar wacana aktivisme menjadi kewajiban teologis yang mengikat. Kalau Adam tidak bisa dipisahkan dari Adama, maka tubuh bumi ini sebenarnya adalah perpanjangan dari kerabat biologis kita. Kita terikat secara fundamental. Banget. Mengeksploitasi mineral, mencemari lautan, atau merusak ekosistem cuma untuk menopang pelarian teknologi kita, itu bukan sekedar kesalahan manajemen sumber daya. Terus apa dong secara teologis? Secara teologis, itu adalah tindakan kanibalisme terhadap asal-usul kita sendiri. Menghancurkan bumi berarti kita memutus salah satu dari dua komponen fundamental yang bikin kita bisa bernafas. Mengeksploitasi bumi berarti mengeksploitasi tubuh kita sendiri. Luar biasa. Jika kita narik benang merah dari semua materi yang kita bongkar hari ini, gambarannya sangat memukau. Benar-benar mengubah cara pandang, kan? Iya, pendengar, Anda dan saya ini bukanlah produk sampingan dari probabilitas yang kebetulan lewat. Kita adalah kombinasi radikal antara kerentanan absolut dari debu bumi dan nafas ilahi yang menyapu seluruh ruang dan waktu. Paradoks yang indah. Secara statistik kosmis, kita mungkin kebetulan biologi, tapi lewat lensa cinta Sang Pencipta, kita adalah intensionalitas yang sangat spesifik. Dan fisik Anda, lengkap dengan sel-selnya yang fana itu, bukanlah penjara yang harus dihindari. Atau mesin usang yang harus diganti dengan silikon. Tubuh itu punya martabat. Betul. Tubuh Anda adalah instrumen relasional, diciptakan untuk mengekoma pemberian diri dan mewujudkan gambar Allah di dalam ruang dan waktu. Kesimpulan yang mendobrak cara kita memposisikan diri ya, terutama setiap kali kita berhadapan dengan orang lain atau dengan alam liar sekalipun. Ada martabat ontologis yang menuntut penghormatan penuh. Tepat sekali. Mengapa Anda, para pendengar, harus peduli dengan eksplorasi kita hari ini? Karena besok pagi, ketika Anda berdiri di depan cermin, atau ketika Anda memandang wajah anggota keluarga Anda yang mulai menua, Anda tuh nggak sedang menatap sekumpulan atom karbon acak yang nggak punya tujuan? Bukan kebetulan buta. Sama sekali bukan. Anda sedang menatap secara langsung pada sebuah realitas ontologis yang sangat berharga dan mutlak tak tergantikan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, ada satu pemikiran terakhir yang pengen saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Tentang apa itu? Kita tadi kan ngebahas soal badiwala kebangkitan eskatologis mempertahankan tubuh fisik. Dalam teologi Kristen, ketika Kristus bangkit, dia kembali bersama tubuh fisiknya. Tapi yang spesifik, dia tetap mempertahankan luka-luka bekas tusukan paku di tangan dan lambungnya. Ya, stigmatanya tidak hilang. Nah, luka itu nggak dihapus atau diedit jadi kulit mulus lagi. Kalau tubuh fisik kita pada akhirnya akan dibawa menuju kekekalan sebagai bagian utuh dari Imago Dei, bagaimana kalau luka fisik Anda, bekas luka operasi Anda, ketidaksempurnaan biologi Anda, dan semua tanda perjuangan Anda menavigasi kehidupan dalam bentuk debu ini, ternyata bukanlah cacat yang menahan Anda. Oh, wow. Bagaimana kalau semua luka itu kelak bakal dipertahankan sebagai lencana kehormatan permanen dari identitas tunggal Anda di alam semesta? Sesuatu untuk Anda renungkan. Teruslah bertanya, teruslah mencari kedalaman baru, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.